Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-solehah, anak-anak ibu yang penuh semangat, anak-anak ibu yang ibu banggakan. Insya Allah kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita memasuki bab ke-8 ya. Kita akan membahas tentang partikel dalam benda dan makhluk hidup. Sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Materi ini ada dalam Quran Surat Saba ayat 3. Artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar Zahra pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kata Zahra di sini adalah atom, ya, sama dengan atom. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Allah menciptakan alam lengkap dengan isinya. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup. Contohnya, di sini ada proses fotosintesis. Masih ingat materi fotosintesis yang pernah kalian pelajari pada saat kelas 7? Ya, benar. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan yang terjadi pada daun dengan bantuan sinar matahari. Jadi, hasil akhir dari fotosintesis yaitu bahan makanan dan oksigen. Dan itu sangat penting bagi manusia. Daun yang sudah tua akan mengalami proses pembusukan atau penguraian. Nah, zat-zat penyusun daun ini akan diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana, kemudian mengalami pembusukan dan menjadi pupuk kompos. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada alam ini terdapat proses pembentukan zat-zat. Contohnya pada fotosintesis, pembentukan zat makanan, dan pada proses pembusukan. Partikel terkecil dari zat itu disebut dengan atom. Fotosintesis yang terjadi pada daun, tepatnya terjadi pada klorofil atau kloroplas. Gambarnya seperti ini, kalian bisa amati. Ternyata klorofil itu mengandung beberapa atom. Ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan magnesium. Proses fotosintesis ini tumbuhan dengan adanya sinar matahari dibantu dengan karbon dioksida dan air akan terjadi proses fotosintesis membentuk oksigen dan glukosa. Nah, ini reaksi kimianya ya. CO2 karbon dioksida air bereaksi membentuk zat baru. Ya, ini zat CO2 bereaksi dengan zat air membentuk zat baru yang lebih kompleks, C6H12O6 dan oksigen. Perhatikan, C6H12 dan O6 atom penyusunnya adalah C, H, dan O. Jumlah atom C-nya ada 6, jumlah atom H-nya 12, dan jumlah atom 6-nya ada 6. Sedangkan CO2 dan H2O atom penyusunnya sama, yaitu C, O, dan H. Jadi antara glukosa
karbon dioksida dan air atom penyusunnya adalah sama, C, H, dan O, tetapi memiliki jumlah yang berbeda-beda. Nah, pada saat atom-atom tersebut sudah dipecah seperti ini, bagaimana atom-atom ini akan menyusun kembali membentuk senyawa baru, ya. CHO ini bagaimana dia akan membentuk senyawa baru? Nah, caranya dengan cara reaksi kimia. Zat-zat reaksi membentuk zat baru, zat kimia yang berbeda dengan zat-zat asalnya. Glukosa memiliki sifat kimia dan fisika yang berbeda dengan zat pembentuknya. Perhatikan di sini ya. Ini glukosa dibentuk oleh CO2 dan H2O. CO2 ini bentuknya adalah gas karbon dioksida, sedangkan H2O ini bentuknya adalah air. Karbon dioksida dan air ini bergabung, terjadi reaksi kimia membentuk zat baru yang sifatnya baik fisika maupun kimia berbeda dengan CO2 dan H2O. Insya Allah paham ya? Nah, perhatikan gambar. Di sini ada atom C yang berikatan dengan dua atom O, ya, bagian kanan dan kirinya. Atom C dan O ini bergabung melalui proses kimia membentuk yang namanya molekul. Jadi molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang terjadi dengan adanya ikatan. Ikatannya itu disebut dengan ikatan kimia. Perhatikan antara O dengan C ini kan ada seperti jembatan ya. Nah, ini ikatan kimianya. Satu atom C mengikat dua atom O, sehingga pada gambar ini memiliki dua ikatan kimia. Proses kimia terjadi secara dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alami, contohnya pembentukan glukosa, penguraian sampah, siklus CO2 dan siklus nitrogen. Sedangkan proses kimia yang buatan, contohnya adalah pupuk kimia, NPK, urea atau yang lainnya. Partikel merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang bisa saja bentuknya atom, molekul, dan ion. Sedangkan atom adalah bagian terkecil dari unsur. Sedangkan molekul yaitu gabungan dari dua atau lebih atom melalui ikatan kimia. Nah, ini ya, ini atom. Sedangkan molekul, nah ini gabungan dua atau lebih atom. Ini dua ya, ada O dan ada H. Sedangkan ion adalah atom yang bermuatan, bisa positif, bisa negatif. Tubuh manusia tersusun dari banyak atom-atom. Di sini persentase tertinggi yaitu pada oksigen mencapai 65%, sedangkan terendah 0,01%. Ya, ini kalian bisa lihat di bawah. Tabel ini juga kalian bisa temukan pada buku IPA, buku siswa ya, kelas 9. Perhatikan di gambar. Kertas dibakar dengan kain dibakar. Apakah memiliki aroma yang sama? Apakah memiliki bau yang sama hasil pembakarannya? Atau di sini ada bulu hewan dengan rambut manusia. Pada saat dibakar, apakah akan menghasilkan bau yang sama? Ya. Nah,
pelajari ya. Zat yang dibakar akan membentuk zat baru. Contohnya kayu. Kayu dibakar akan membentuk arang. Tentunya kayu dengan arang adalah dua benda yang berbeda. Kemudian, zat-zat ketika dibakar menghasilkan bau yang sama. Contohnya tadi bulu dengan rambut, maka akan menghasilkan bau yang sama. Mengapa bisa seperti itu? Karena zat-zat penyusun bulu dan rambut itu disusun oleh molekul yang sama, yaitu keratin. Kemudian, bau kertas dan kain yang telah dibakar, baunya tidak sama. Mengapa begitu? Karena penyusunnya memang tidak sama, sehingga yang dihasilkan baunya tidak sama. Jumlah dan jenis atom-atom penyusun molekul juga mempengaruhi sifat zat dan susunan serta jenis ikatan antar molekul. Ini kentang itu banyak mengandung amilum ya. Sumber pati yang lebih tepatnya adalah amilum. Kemudian ini kayu, pensil yang terbuat dari kayu banyak. Kita tahu kayu itu adalah sumber selulosa. Ini adalah ikatan kimia dari amilum dan ini dari kayu. Kalau kita perhatikan yang kentang, dia terdiri dari molekul-molekul rantai panjang ya. Ini adalah glukosa, unit molekul yang paling sederhana ya. Nah, ini adalah glukosa. Antar glukosa 1 dengan glukosa 2 terjadi ikatan. Ikatannya ini ya. Nah, ikatannya itu disebut dengan ikatan glikosa. Ya, ikatan ini disebut namanya untuk amilum namanya alfa 1,4 glikosida. Sedangkan pada selulosa, kalau kita perhatikan, molekul sederhananya sama dengan amilum, yaitu glukosa. Kalian perhatikan ya, satu gambar ini dengan ini sama-sama glukosa. Nah, yang membedakan apa antara kayu dengan kentang? Di sini yang membedakan adalah ikatannya. Ya, kalau di sini ikatannya alfa 1,4 glikosida, sedangkan pada kayu ikatannya beta 1,4 glikosida. Kemudian gambar berikutnya, ini atom O berikatan dengan dua atom H. Kalau dituliskan H2O atau nama lain dari air. Ini disebut dengan senyawa. Rumus molekul tertentu, ya, ini rumusnya H2O, menunjukkan jenis atom menyusun suatu molekul dan perbandingan. Maksudnya apa? Nah, perhatikan ya, ini H2O terdiri dari dua atom H dan satu atom O. Bagaimana perbandingannya H berbanding O? Yaitu 2:1. Nih, O-nya 1, H-nya 2. Sedangkan gambar di bawah ini sama-sama yang ada atom hanya O dan H. O dan H sama atas dengan bawah. Yang membedakan apa antara gambar atas dengan gambar bawah? Pada gambar ini jumlah O-nya ada 2. Ya, kalau di atas cuma 1, yang di bawah 2. Nah, sehingga rumusnya menjadi H2O2, senyawa hidrogen peroksida. Perbandingan H2O2 artinya atom H-nya 2 yang warna putih ini dan atom O-nya 2. Perbandingannya bagaimana antara H dengan O? Yaitu 1:1. Jadi
pada saat senyawa itu memiliki perbandingan molekul yang berbeda, maka juga akan memiliki sifat yang berbeda. Insya Allah kalian paham ya. Sampai di sini materi dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, tidak dimengerti, silakan bisa bertanya di WA group atau bisa japri. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu dengan materi berikutnya, yaitu atom dan partikel penyusunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.